Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang terhormat Bapak Johnny G. Plate. Untuk itu kami persilahkan untuk dapat hadir ke atas panggung yang terhormat Bapak Menteri. Pak Teguh, Pengelola SIF Indonesia dan Panitia OPEXCOM 2019 yang saya hormati, para juri, para narasumber, undangan, hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve amici mei. Salam wahai sahabat-sahabatku yang kucintai. Pada kesempatan ini ingin saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa Bapak Presiden di tengah kesibukannya menugaskan saya untuk hadir di sini bersama-sama seluruh peserta Indonesia Operational Excellence Conference and Award tahun 2019. Kita sama-sama mengetahui bahwa akhir-akhir ini dunia global mengalami tantangan yang luar biasa. Kita mengetahui bahwa aksi-aksi unilateral, perang dagang, perang tarif antara negara-negara besar, negara-negara adidaya, Amerika Serikat versus Tiongkok berpotensi, bahkan sudah mulai Amerika Serikat versus Uni Eropa. Brexit yang kepastian belum bisa kita bayangkan. Pertarungan-pertarungan politik di mana-mana yang memberikan dampak potensi resesi dunia. Beberapa negara besar saat ini, Jerman, Turki, Argentina, Chili, Venezuela, dan beberapa lainnya diambang resesi. Namun di saat yang sama, negara kita, bangsa kita, di 5 tahun terakhir ini mengalami pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran lebih dari 5%. Dan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 nanti juga masih stabil di 5%. Pada saat mana IMF dan Bank Dunia melakukan koreksi-koreksi pertumbuhan global yang terus cenderung turun. Bahkan saat ini di kisaran 3%. Karena ya di sisi yang satu ada pertarungan dan gambaran pelemahan ekonomi dunia. Tapi di sisi yang lain pertumbuhan ekonomi kita berkembang dan bertumbuh dengan baik, kuat. GDP nasional kita di atas $1 triliun. Income per capita, purchasing power parity terhadap GDP kita di kisaran ranking 6 dunia di G20. Ekonomi kita baik, ada optimisme di sana. Stimulus fiskal kita juga berkembang, membesar pada kisaran 2.500 triliun. Tahun 2020 nanti 2.500 triliun, tahun 2019 ini ya hampir 2.500 triliun. Gambaran ekonomi kita tidak sesuram seperti gambaran global ekonomi. Karenanya optimisme harus ada. Dan untuk itulah kita hadir di sini hari ini. Bagaimana untuk mengambil peran
dan jadi pemenang di landscape dunia, landscape ekonomi yang cenderung mengkhawatirkan. Selalu ada opportunity-nya. Dan hari ini melalui OPEX 4.0, Process Excellence, People Transformation, and Digital Innovations, kita ingin mengambil peran dan meningkatkan produktivitas, baik sebagai bangsa, sebagai korporasi, sebagai kelompok, bahkan sebagai individu juga. Melalui efisiensi dan efektivitas kita pasti menjadi pemenang. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kaitannya dengan di mana posisi Kementerian Kominfo, dapat saya sampaikan sekilas sebagai berikut. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen serius untuk melakukan akselerasi dan terobosan dalam pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital. Dalam bidang infrastruktur, Kementerian Kominfo telah menyelesaikan proyek Palapa-Ring yang kita sama-sama sudah ketahui, yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Jaringan serat optik sepanjang 12.148 km di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur menambah jaringan existing yang sudah dilakukan oleh beberapa mitra-mitra kerja pemerintah Indonesia, perusahaan-perusahaan seluler, termasuk perusahaan-perusahaan perlistrikan, kereta api, dan seterusnya yang mempunyai optical fiber digelar di berbagai penjuru tanah air kita. Kami harapkan bahwa itu dapat memenuhi kebutuhan akses internet cepat di seluruh penjuru tanah air. Selain itu, Kementerian Kominfo juga tengah mempersiapkan High Throughput Satellite HTS yang diharapkan dapat menyediakan konektivitas untuk 93.900 fasilitas pendidikan, 47.900 kecamatan dan desa, 3.900 kantor kepolisian dan kantor-kantor militer, serta 3.700 pusat kesehatan, dan ditargetkan dapat diselesaikan tahun 2023. Saat ini pilihan satelit rocket launcher sudah dilakukan. Tentu kami akan mendorong agar financial closing bisa dilakukan cepat sehingga pada tahun 2023 nanti coverage infrastruktur telekomunikasi dan informatika kita sudah bisa menjangkau sampai di wilayah terluar, terdepan, dan termiskin atau yang dikenal dengan 3T. Sama seperti Pak Ferdinand sampaikan, Presiden juga sedang menyiapkan distribusi pusat-pusat pertumbuhan dari yang terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, mulai perlahan-lahan disebar ke seluruh penjuru tanah air kita untuk memperkecil disparitas antar wilayah, untuk memperkecil disparitas antar penduduk. Sedangkan untuk fasilitas ekosistem digital, Kementerian Kominfo memiliki program pengembangan masyarakat digital, ekonomi digital, dan pengembangan sumber daya manusia era digital. Untuk mendukung terwujudnya
masyarakat digital, Kementerian menekankan pada partisipasi dan sinergi multi-stakeholders melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi, Gerakan Nasional Menuju 100 Kota Cerdas, dan program-program lainnya. Kemarin baru saja selesai 3 hari Expo, ya, dan diskusi-diskusi, ya, lecture terkait dengan 100 Smart City Indonesia. Di 3 tahun terakhir ini sudah dikembangkan itu. Tahun pertama 25 kabupaten kota, tahun 2017, tahun 2018 50 kabupaten kota, tahun 2019 ini 25 kabupaten kota. Selanjutnya tentu ini akan berkembang terus sambil peningkatan quick win dari setiap kabupaten kota yang sudah masuk di dalam program 100 atau Indonesian Smart Cities, kota cerdas. Selanjutnya, upaya fasilitasi dan akselerasi ekonomi digital dilakukan dengan mengembangkan program-program inovatif seperti Gerakan 1000 Startup Digital, UMKM Go Online, Petani dan Nelayan Go Online, dan Nexticorn. Kita berharap banyak unicorn baru bertumbuh. Kita berharap unicorn yang sudah ada bisa meningkatkan statusnya. Kami mendorong dan berikan fasilitasi yang kuat dengan semua kemampuan dan kebijakan yang kita miliki untuk memungkinkan Indonesia mempunyai lebih banyak lagi decacorn. Kementerian Kominfo juga memiliki terobosan untuk memenuhi kebutuhan talenta digital dalam pengembangan SDM yang didasarkan kebutuhan revolusi industri 4.0 melalui program Digital Talent Scholarship dan Digital Leadership Academy. Digital Talent Scholarship merupakan program pemberian beasiswa pelatihan dan sertifikasi yang menekankan pada pengembangan technical skill dan soft skill yang paling dibutuhkan di era digital saat ini dan saat yang akan datang. Kepada saya diinformasikan bahwa roadmap kebutuhan digital talent Indonesia 2015 sampai 2030 nanti, setidaknya kita membutuhkan 113 juta digital talent. Dan kita barangkali melalui usaha yang keras hanya mampu menyediakan 104 juta digital talent. Atau masih kekurangan 9 juta digital talent. Kerja-kerja bersama, efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan mendorong lahirnya digital talent baru Indonesia merupakan tugas besar kita bersama. Jangan sampai nanti ya disrupsi, robotik, ya informatics, infrastruktur informatics yang disediakan ya untuk mengejar ketertinggalan bangsa, secara terpaksa kita harus menghadirkan digital talent dari negara-negara sahabat atau mitra-mitra usaha kita. Untuk kepentingan kita, marilah kita bersama-sama ya simpulkan titik perjuangan kita, usaha bersama kita. Sing-singkan lengan baju dengan pikiran-pikiran yang cerdas, dengan ya niat yang baik, harapan yang baik, maksud yang baik. Kita mempersatukan semua kekuatan kita untuk memastikan pada era industri 4.0
Indonesia maju, ya berhasil maju untuk menjadi pemenangnya. Sejalan dengan cita-cita Kabinet Indonesia Maju saat ini di bawah leadership Bapak Presiden Joko Widodo. Tema-tema pelatihan technical skill dalam program Digital Talent Scholarship sangat relevan dengan semangat Shift Indonesia untuk transformasi Indonesia seperti Big Data Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning, Cloud Computing, Cyber Security, Internet of Things, blockchain, digital policy, business intelligence, coding for kids, dan sebagainya. Tema-tema tersebut diiringi juga dengan penguatan soft skill yang dapat disingkat menjadi 4 C's. Complex problem solving, critical thinking, creativity, dan collaborations. Sehingga program ini betul-betul menjadi inisiatif yang sangat komprehensif dan menjawab kebutuhan zaman ini. Kementerian Kominfo memberikan beasiswa sebagai informasi saja ya untuk rekan-rekan, adik-adik, anak-anak, sahabat-sahabat kita yang membutuhkan ini. 25.000 peserta tahun ini. Dan tahun depan akan diperluas menjadi 50.000 beasiswa. Kami sangat mengharapkan masukan, kritik, sinergi dengan Shift Indonesia untuk pengembangan program tersebut ke depan. Kita sangat membutuhkan kerja cepat, kerja cerdas, dan kolaboratif untuk merespons perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Kami mengajak untuk semua kerja-kerja hebat kita dilandasi pada open mind, open hearts, open will. Sebelum saya menutup kata sambutan ini, izinkan saya sedikit atau memberikan satu pantun. Indonesia sekarang sudah terbiasa kembali untuk ingat Gerindam 12, pantun. Ya. Kali ini saya coba bacakan satu ya. Indahnya Nusantara selalu terngiang, tak ingin berpaling selalu rindu. Sungguh cepat iptek berkembang, kiprah Opexcom jangan sampai berlalu. Ya. Akhirnya saya ingin menutup sambutan ini dengan mengutip pernyataan Klaus Schwab, founder dan executive chairman World Economic Forum. In the new world, it is not the big fish which can eat the small fish. It is the fast fish which eats the slow fish. Di era dunia baru ini, bukan ikan yang besar yang makan ikan yang kecil. Akan tetapi ikan yang cepat yang makan ikan yang lambat. Bila kita menjadi bangsa yang cepat, bangsa yang cerdas, bangsa yang berani ya dengan semua kreativitas dan inovasi yang kita miliki di tengah pertarungan global yang begitu hebatnya, insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi bangsa pemenang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan.